Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa bertolabul ilmi dan kita masih meneruskan tafsir singkat dari juz Amma. Kita masih masuk pada surah Al-Infitar dan masuk pada ayat ke-13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar mereka di dalam sorga, dan sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka tersebut. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Sekali-kali tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya terhadap orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mensifatkan kelak di hari kiamat ada dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut al-abrar, dan mereka adalah ashabul jannah, orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Dan yang kedua disebut al-fujjar, dan mereka adalah kelompok yang dipastikan masuk neraka. Apa itu al-abrar? Al-abrar itu adalah tingkatan kedua di bawahnya al-muqarrabun. Jadi tingkatan yang paling tinggi di surga itu disebut muqarrabun, dan di bawahnya disebut al-abrar. Al-Quran tidak menyebutkan kenikmatan orang-orang muqarrabun, tapi Al-Quran menyebutkan kenikmatan orang-orang abrar. Kenapa? Karena kaidah Al-Quran apabila menceritakan tentang kenikmatan surga, maka yang diceritakan itu adalah yang terendah. Quran itu kalau menceritakan tentang nikmat surga, dia hanya menceritakan yang terendah saja.
dan tidak menceritakan yang paling tinggi. Kenapa? Karena surga itu tidak bisa dibayangkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa. Jadi karena surga itu tidak bisa dibayangkan, sehingga tidak bisa dijelaskan. Makanya Quran itu kalau menceritakan kenikmatan surga hanya menceritakan yang paling rendah saja. Di zaman Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya setelah menikah dengan Nabi SAW soal posisi wanita-wanita dunia yang masuk surga. Apa kenikmatannya? Karena Al-Quran tidak menceritakan. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW tidak menceritakan wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga. Quran dan hadis itu hanya menceritakan para bidadari yang memang Allah sudah ciptakan di surga. Semua isi Al-Quran ketika bicara tentang kenikmatan wanita, bicara soal bidadari. Dan bidadari itu makhluk yang sudah Allah ciptakan dalam surga. Sehingga Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasul, lalu kalau seandainya wanita-wanita dunia ini masuk surga, apa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka? Maka Nabi SAW menjawab bahwa kenikmatan wanita dunia yang masuk surga jauh di atasnya bidadari surga. Karena ketika Al-Quran menceritakan tentang kenikmatan surga, maka Quran hanya menceritakan kenikmatan terendah di surga. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kenikmatan bidadari itu yang paling rendah. Yang paling tinggi itu tidak diceritakan. Maka wanita-wanita dunia yang masuk surga tentu kenikmatan mereka di atas bidadari. Kenapa demikian? Maka Nabi SAW menjelaskan, karena wanita-wanita dunia yang masuk surga itu tidak serta-merta mudah mereka masuk surga, tetapi dengan susah payah. Dengan solatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, barulah wanita-wanita dunia itu masuk surga. Tapi kalau bidadari kan tidak susah payah karena sudah diciptakan dalam surga. Maka sebab jerih payah wanita dunia masuk surga itulah, maka kenikmatan mereka jauh lebih indah dibandingkan bidadari surga. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, kemudian suaminya meninggal. Kemudian wanita ini menikah lagi dengan suami yang kedua, kemudian suaminya meninggal lagi. Kemudian menikah lagi dengan suami yang ketiga, kemudian suaminya meninggal lagi. Setelah itu dia meninggal. Berarti dia menikah 3 kali, 3-tiganya meninggal. Lah kira-kira kalau seandainya nih wanita ini masuk surga, dia akan bersama suami yang mana? Dengan suami yang pertama kah, yang kedua kah, ataukah yang ketiga? Maka Nabi SAW mengatakan, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Maka dia akan bersama suaminya yang terakhir dinikahinya. Dari sini kemudian para ulama berpendapat bahwa kalau seandainya seorang wanita ini menikah beberapa kali, berarti di surga kalau seandainya Allah takdirkan semuanya masuk surga, berarti dia akan bersama suami yang terakhir dinikahinya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maka sang istri memilih di antara 3 suaminya mana yang lebih soleh,
mana yang lebih baik akhlaknya, maka dia akan mengambilnya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Kenapa Ummu Salamah bertanya soal ini kepada Nabi? Karena Ummu Salamah ini ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah, tidak ada laki-laki yang lebih dicintai melebihi Abu Salamah. Makanya ketika selesai masa iddahnya dari kematian suaminya Abu Salamah itu, banyak para sahabat-sahabat senior yang datang meminang Ummu Salamah, tetapi semua ditolaknya. Alasannya tidak ada laki-laki yang lebih dicintai Ummu Salamah melebihi Abu Salamah. Tiba-tiba satu hari datang kepada Ummu Salamah lamaran dari Nabi SAW. Tak mungkinlah Ummu Salamah akan mengatakan Abu Salamah lebih baik dibandingkan Rasulullah, kan begitu. Akhirnya kemudian Ummu Salamah pun menikah dengan Rasul. Makanya itulah dia bertanya soal kalau ada seorang istri menikah dengan suami, kemudian meninggal suaminya, menikah lagi, kemudian meninggal lagi suaminya, dan begitu seterusnya. Sebenarnya dia bertanya mengaca kepada dirinya gitu. Kalau dia meninggal itu, kira-kira suami dia itu Nabi ataukah Abu Salamah gitu maksudnya. Tapi dengan bahasa umum dia bertanya soal itu. Taib syahidnya di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang baik itu lafi, lam itu artinya sungguh, fi di dalam, naim kenikmatan. Artinya penduduk surga itu akan diliputi dengan kenikmatan. Naim itu artinya kenikmatan yang daim. Kenikmatan yang terus-menerus itu disebut naim. Kenikmatan yang tidak terputus itu dalam bahasa Arabnya disebut naim. Artinya penduduk surga itu akan terus di atas kenikmatan, dan kenikmatan surga itu tidak terputus. Bahkan istilah para ulama, kenikmatan surga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah setiap harinya. Makanya ketika Nabi SAW bicara tentang suqul jannah, suqul jannah, pasar surga. Jadi di pasar itu ada surga, tapi bukan seperti pasar dunia, tempat transaksi jual beli. Banyak orang yang berteriak-teriak, banyak orang yang bersumpah palsu, banyak orang nipu, banyak orang yang ngurang takaran, timbangan meteran, macam-macam. Bukan, pasar surga tidak seperti pasar dunia. Lalu apa fungsi pasar surga itu? Jadi pasar surga itu hanya berfungsi untuk berjumpa, bernostalgia penduduk dunia yang masuk ke dalam surga. Jadi kalau seandainya saya ini punya kawan di dunia, kemudian sama-sama masuk surga, pengen ketemu, maka ketemunya di mana? Di pasar itu. Saya ingin ketemu kawan saya si Anu gitu ya, maka Allah akan perjumpakan tuh dengan teman-teman yang sesama di dunia. Kita berkawan, kemudian Allah takdirkan kita semua masuk surga. Itu bisa ketemu tuh. Ya lah, salah satu pertemuannya adalah di suqil jannah, di pasar surga. Disitulah tempat perjumpaan, bernostalgia, menceritakan tentang kehidupan dunia. Jadi apa yang kita alami di dunia ini itu akan diceritakan di surga tuh. Ingat gak waktu kita di dunia begini, begono macam-macam, itu akan teringat tuh. Ya. Lah setelah kemudian puas berjumpa dengan kawan, ngobrol sana sini, kemudian mereka pun pulang. Sebelum mereka pulang penduduk surga ini, maka Allah akan menghembuskan satu angin yang membawa debu. Dan debunya surga itu kan dari minyak kasturi. Jadi debu itulah yang kemudian menghempas badan-badan penduduk surga yang pulang dari pasar menuju pasangan-pasangan mereka di istana-istana. Maka angin itulah yang merubah segalanya. Angin itu yang merubah segalanya, merubah badannya, merubah mukanya, merubah akhlaknya. Jadi ketika kemudian sampai di rumahnya berjumpa dengan pasangannya,
maka satu sama lain saling memuji dan mengatakan laqad izdaztum husnan wa jamala. Sungguh engkau telah bertambah ketampanannya, kecantikannya dan kebaikannya. Jadi setiap minggu pada hari Yaumul Mazid, kalau di dunia ini hari Jumat, kalau di sorga disebut Yaumul Mazid namanya, hari tambahan nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap pekan itu akan memperbaharui badan kita. Kecantikan kita, ketampanan kita, akhlak kita akan terus diperbaiki setiap pekannya. Jadi di sorga itu semakin hari semakin indah, semakin hari semakin tampan, semakin hari semakin indah, dan begitu seterusnya. Beda di dunia itu kan, semakin hari semakin tua kan, semakin tua semakin jelek lah. Kalau semakin jelek ya hilang nikmatnya kan itu. Sama dengan makanan pun, kalau pertama dimasak memang segar, kalau sudah dimasukkan kulkas sehari dua hari bisa basi kan itu. Itu makanan, minuman juga sama, manusia juga sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bagaimana kenikmatan surga itu dengan bahasa naim. Naim itu artinya nikmatud daim. Nikmatnya itu tidak terputus, terus nikmat. La fi naim. Innal abrara la fi naim. Sesungguhnya al abrar, orang-orang baik itu la fi naim, berada di kenikmatan yang tidak terputus alias surga. Karena penduduk surga itu kenapa disebut naim? Jadi ketika penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka juga masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian, dan kematian itu akan dibentuk dalam bentuk kambing gibas, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Kalau kematian sudah dimatikan oleh Allah, artinya tidak ada kematian lagi. Jadi kematian itu dibentuk dalam bentuk kambing kemudian disembelih, seolah ini simbolik saja bahwa tidak ada kematian lagi. Maka setelah kemudian kematian itu disembelih dalam bentuk kambing gibas, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para penyeru untuk menyeru penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah la mautalakum. Wahai penduduk surga, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar la mautalakum. Begitu juga bagi kalian wahai penduduk neraka, tidak ada kematian kepada kalian. Artinya penduduk surga itu akan tetap hidup karena tidak ada kematian. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat Rasul, apakah di surga itu kita tidur? Adakah tidur di surga? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Di surga itu tidak ada orang tidur. Di surga itu tidak ada orang tidur. Kemudian Rasul mengatakan, fa innan nauma akhuhul maut. Kenapa di surga tidak ada orang tidur? Karena tidur itu saudaranya kematian. Dan di surga itu tidak ada kematian. Jadi di surga itu melek saja gitu ya. Di dunia ini Bu, kalau kurang tidur kan capek badan ini kan, lelah gitu ya otak ini, mata pun perih kalau kurang tidur itu. Karena kurang tidur di dunia ini sifat yang kurang. Justru ketika kita tidur itulah sifat yang sempurna bagi manusia. Tapi di surga itu justru tidur itu sifat yang kurang. Justru tidak tidur itu sempurna. Penduduk surga itu tidak ada yang tidur, semua bangun. Ya. Dan ketika mereka terbangun itulah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, dari makanannya, minumannya, kemudian macam-macamnya. Karena kenikmatan surga itu ada yang sifatnya nikmat hati. Yang kedua ada yang sifatnya nikmat badan. Kemudian yang ketiga ada yang sifatnya nikmat jiwa. Kemudian yang keempat ada namanya nikmat tempat, nikmat pandangan. Ya. Jadi segala nikmat itu Allah berikan. Pertama nikmat hati.
Di dunia saja Bu, kalau hati itu tenang kan, itu rasanya nikmat semuanya. Ibu tidak ada masalah dengan suami, nggak ada masalah dengan anak-anak, nggak ada masalah dengan tetangga, nggak ada masalah dengan ekonomi, nggak ada masalah dengan kesehatan. Hidup betul-betul tenang Bu hati itu. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa maksudnya surga dunia itu? Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan yang dimaksud surga dunia itu adalah itminanul qalbi, ketenangan hati. Ibu kalau tenang hati gitu kan, rasanya plong dunia ini. Kayaknya rumah yang sempit itu kayaknya luas, tenang saja, walaupun panas, walaupun sempit, walaupun apa, karena tenang hatinya itu, nggak sumpah. Tapi kalau sempit hatinya, sak lapang-lapangnya rumah pun ibu rasanya nggak tenang tuh, pengen keluar saja, karena tidak ada ketenangan. Lah di sorga itu, itulah ketenangan yang paling tinggi. Allah berikan ketenangan hati luar biasa, karena Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana. Kami sabut setiap penyakit hati di dada-dada penduduk surga. Jadi penduduk surga itu seolah-olah satu hati. Tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada. Ya, dan itu nikmat luar biasa. Yang kedua nikmat badan Bu. Di surga itu Allah berikan nikmat badan. Ibu tidak akan pernah tua Bu. Usia ibu itu ya berkisar 32, 33 segitu saja. Ya enggak tambah-tambah gitu ya. Justru ngaca itu semakin cantik semakin harinya. Kalau di dunia kan enggak bisa Bu. Ibu sih bisa gagah-gagah mungkin di usia 30 ke bawah kan itu. Kalau sudah 60 ke atas mana mau gagah-gagahan. Mau dikasih bedak satu kotak pun tetap aja kan nampak tuanya. Enggak bisa Bu. Ya, enggak bisa disembunyikan. Ya. Artinya bahwa di surga itu Allah berikan nikmat badan gitu. Badannya itu enggak tua-tua. Cantiknya enggak pudar-pudar gitu. Belum lagi ibu tidak ada buang hajat, ibu tidak kencing, ibu tidak meludah, ibu tidak dahak gitu ya. Ibu makan aja minum, bagaimana cara buang hajatnya? Disalurkan lewat keringat, dan keringatnya pula bau misik pula. Keringatnya itu dalam bentuk buang hajat itu justru bau misik, harum. Jadi badan itu betul-betul diberikan nikmat. Ibu tidak haid, tidak nifas gitu ya, tidak pernah sakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang betul-betul badan ini diberikan nikmat kelak di surga. Kemudian juga nikmat jiwa. Jiwa ini tenang ya, karena ibu akan terus bersama suami. Kemudian juga nikmat pandangan, dan ini juga nikmat terbesar, di mana pandangan kita ini dimanjakan dengan keindahan-keindahan surga. Makanya kenapa Bu, ada orang yang pengen beli rumah itu di villa di atas bukit gitu ya. Itu sebenarnya harga rumahnya itu murah saja. Yang mahal itu view-nya biasanya. Kenapa rumah di villa-villa itu sampai miliaran itu? Padahal kalau kita bangun di perumahan sini itu enggak sampai 300 juta tuh. Tapi kok bisa mahal gitu kan? Bukan rumahnya yang mahal, view-nya, pemandangannya itu yang indah, terhampar, hijau ke sana kemari. Lah di surga juga pandangan kita akan dimanjakan seperti itu. Dan nikmat yang paling besar di surga adalah ru'yatullah, pandangan kita ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar yang melebihi nikmat surga itu sendiri. Jadi memang Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, betul-betul dilingkupi dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fajir sungguh berada di neraka jahim. Fajir itu beda dengan al-asi, ahli maksiat itu disebut asi. Kalau fujar atau orang fajir itu di atas itu lagi, lebih parah dibandingkan ahli maksiat. Karena kalimat fajir itu diambil dari al-fajr. Fajr itu artinya cahaya, karena ada istilah waktu fajar.
Kenapa fajar disebut fajar? Karena apabila fajar itu menyingsing, berarti tidak menyisakan gelap kecuali akan diterangi. Itu disebut fajar. Kenapa fajar disebut fajar? Karena tidak menyisakan kegelapan kecuali pasti akan terang. Lah orang fajir disebut fujar karena tidak menyisakan kejahatan kecuali dilakukan. Ya. Tidak menyisakan kejahatan kecuali dilakukannya. Jadi orang fajir itu memang orang jahat betul. Karena semua kejahatan dilakukan dia. Itu disebut fujar namanya. Ya. Innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fajir, orang-orang jahat sungguh berada di dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin, di mana mereka akan masuk ke dalam neraka itu yaumaddin, pada hari pembalasan. Yaumaddin itu artinya hari kiamat. Yaumaddin itu artinya hari kiamat, hari pembalasan. Dan sering saya ulang-ulang kepada ibu bahwa hari kiamat itu atau hari pembalasan itu memiliki rukun. Dan arkan yaumul qiyamah itu ada 5. Rukun mengimani adanya kiamat itu ada 5. Tidak boleh diingkari satu dari 5 perkara ini. Siapa yang mengingkarinya bisa kufur. Jadi rukun-rukun yaumuddin atau hari kiamat itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, al-imanu bil mauti, beriman dengan adanya kematian. Beriman dengan adanya kematian, bahwa setiap manusia itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Dan Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuh. Apabila mati salah seorang di antara kalian, maka telah tegak kiamat kepadanya. Jadi kiamat itu ada 2 ya. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itulah yang disebut dengan kehancuran alam semesta. Kiamat kecil itu disebut dengan kematian. Dari 2 kiamat ini mana yang pasti? Yang pasti itu kematian. Tapi kiamat besar itu belum tentu pasti. Maksudnya belum tentu pasti bukan tidak akan terjadi, pasti terjadi. Tapi kapannya kan kita tidak tahu. Kapannya lo tidak tahu kiamat itu. Tapi kalau kematian itu bisa kita prediksi. Karena Nabi SAW mengatakan umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan. Berarti kalau sekarang ibu ini usianya 50 tahun, kata Rasul usia umatku ada antara 60 sampai 70 tahun, kan kita bisa prediksi itu. Saya sudah 50 tahun, kata Nabi usia umat Islam 50 sampai 70. Berarti jangan-jangan 10 tahun lagi saya mati. Atau jangan-jangan 20 tahun lagi saya mati. Karena Rasul sudah memberikan jarak tuh. Kalau tidak 60, 70 kan itu. Yang lewat dari 70 tahun itu sedikit. Artinya kan tidak banyak kan. Umumnya orang tuh di atas 70 tahun itu tidak banyak orang hidup. Rata-rata dah mati. Jadi kematian itu kepastian karena kita sudah bisa memprediksi itu. Ya bisa saja besok kita mati kan. Tapi kalau melihat sabda Rasul itu antara 60 sampai 70 tahun, kita sudah bisa memprediksi itu. Antara tahun-tahun inilah mungkin saya sudah tidak ada. Artinya kita bisa persiapan di situ. Tapi kalau kiamat besar kan kita tidak tahu. Kita yakin akan terjadi, tapi kapan waktunya kan kita tidak tahu karena harus melewati proses tanda-tanda kiamat besar dulu. Tapi kalau kematian kita kan tidak ada tanda-tanda kiamat besarnya. Ya. Makanya kenapa yang pertama adalah beriman dengan kematian. Ini yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-iman bi alamil barzah. Iman dengan alam barzah, dengan peristiwa-peristiwanya, mulai daripada himpitan kuburan
Kemudian yang kedua fitnah kuburan, pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kemudian sampai kepada mengimani tentang adanya nikmat kubur, kemudian adanya azab kubur, ya. Itu semua harus diimani. Itu termasuk rukun yang kedua dari beriman kepada yaumuddin, ya, yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga, beriman tentang adanya kebangkitan. Beriman tentang adanya kebangkitan, bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian kita. Kemudian yang keempat, beriman dengan adanya hisab, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita dan semua ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beriman dengan al-jaza, balasan yang terkait dengan surga dan neraka. Itulah 5 rukun yang berkaitan dengan rukun-rukun yaumul qiyamah. Kematian, alam kubur, kebangkitan, hisab, dan balasan yang mencakup surga dan neraka. Itu disebut rukun yaumuddin. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka apabila orang-orang fujar itu mereka dimasukkan ke dalam neraka pada hari pembalasan, mereka tidak akan keluar dari neraka itu. Menunjukkan orang-orang fajir ini orang-orang kafir. Orang-orang fajir ini orang-orang kafir. Karena hanya orang kafirlah yang dikekalkan di neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Adapun orang-orang yang beriman, yang mereka ahli maksiat, kalaupun mereka ditakdirkan masuk neraka, mereka tidak dikekalkan. Mereka di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah keluarkan dari neraka. Kalau Allah mau, Allah siksa dulu sampai habis dosanya, kemudian baru Allah keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, maka mereka akan dikekalkan di dalam wa ma hum anha bighaibin. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya memberikan pertolongan kepada orang lain, dan segala urusan pada hari kiamat itu dalam kekuasaan Allah. Begini di dunia ini, contoh saja ibu dalam rumah. Ibu kalau dalam rumah itu kan ada perkakas-perkakas rumah tangga yang itu ibu yang punya. Karena ibu punya uang, kemudian ibu beli lemari, beli kulkas, beli kompor, beli macam-macam lah barang yang ada di rumah itu. Berarti barang-barang itu di bawah kekuasaan ibu. Kalau ada tetangga mau ngambil, ibu pasti akan mengatakan, ini barang saya bukan barang kamu, jangan diambil. Ini barangku, jangan kau ambil. Ibu punya kuasa terhadap barang-barang itu di dunia, ya. Atau umpamanya selain daripada ibu berkuasa kepada barang-barang di dunia ini, ibu juga berkuasa kepada orang lain. Umpamanya ibu punya anak. Ibu punya anak belum balik. Kan ibu bisa marah-marah sama anak-anak kan. Disuruh beli ini, beli sana, disuruh tidur, disuruh belajar, disuruh apa. Ibu punya hak. Ibu punya kekuasaan untuk memerintahkan anak. Ya, ini skala kecil. Kalau skala besar sedikit mungkin ibu punya perusahaan. Ibu bisa perintahkan anak buah ke sana kemari sesuka ibu, karena itu perusahaan-perusahaan ibu. Ibu punya perintah dan larangan di perusahaan itu. Dan barang-barang perusahaan itu punya ibu. Ibu berhak kemudian mengatakan jangan merusak barang ini, kalau enggak kalian akan didenda atau disuruh ganti dan begitu seterusnya. Artinya di dunia itu ibu punya dua kekuasaan. Menguasai manusia dengan perintah dan larangan, ataupun menguasai benda-benda, karena itu memang ibu yang punya. Tapi kelak di akhirat itu dua-duanya ibu tak punya.
Itulah yang dimaksud yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Ibu tidak bisa nyuruh-nyuruh orang pada hari kiamat. Di dunia ibu selaku bos bisa nyuruh orang, bisa merintahkan anak, bisa merintahkan suami. Di akhirat tidak bisa. Tidak bisa orang menolong orang lain, memerintahkan orang lain, mencegah orang lain, tidak bisa. Ataupun menguasai barang orang lain. Semua urusan itu milik Allah. Semua perintah itu milik Allah. Tidak ada yang berhak memerintahkan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak melarang kecuali Allah. Termasuk alam semesta dan seisinya, baik dunia atau akhiratnya, semua milik Allah. Kita ini datang dalam kondisi lemah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu terlahir, bayi tidak berdaya, begitulah kita akan menghadap Allah juga seperti orang terlahir tidak berdaya. Ya, karena kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Maaf Bu ya, mungkin hari ini tidak ada tanya jawab. Kebetulan saya tadi di WA dari pihak kepolisian ya, mau berjumpa di pesantren, tidak tahu ada masalah apa. Jam 10 ini janjinya. Jadi kajiannya sampai di sini dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.